Warga Tanjung Rejo Medan Sunggal memilih bertahan di masjid karena tempat tinggal mereka masih terendam banjir. Warga membutuhkan bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan. Banjir menggenangi rumah warga pada 27 November lalu sekitar pukul 5 pagi. Warga mengaku tidak sempat menyelamatkan barang berharga dan hingga kini masih menunggu bantuan dari pemerintah terutama bahan makanan dan obat-obatan. Di Kampung Lalang, Medan, Sumatera Utara menyisakan kendaraan yang saling bertabrakan tak beraturan. Atap rumah dan pagar di perumahan ini juga terlihat roboh. Terlihat ketinggian banjir dari banyaknya sampah yang berada di pagar perumahan. Sebelumnya kawasan Jalan Gatot Subroto, Simpang Kampung Lalang ini merupakan salah satu lokasi banjir terparah di kota Medan. Ketinggian air di lokasi mencapai 2 meter lebih kemarin. Untuk mengetahui situasi terkini di Medan, Sumatera Utara, kita pantau bersama jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Ginting. Emir, bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan saat ini perkembangannya? Ya, Priska dan juga saudara, pasca banjir besar yang melanda kota Medan, setidaknya terdapat sejumlah kerusakan baik dari tempat ataupun kawasan perumahan warga dan juga fasilitas umum dan juga infrastruktur. Dan saat ini saya berada di Jalan Teratai, Kecamatan Hamdan, Kota Medan. Di sisi kanan saya, di belakang saya tepatnya saudara, adalah tanah dan juga jalan yang amblas akibat diterjang arus yang deras dari aliran Sungai Deli yang meluap pada hari Kamis kemarin, saudara. Adapun banjir besar di kota Medan itu disebabkan oleh meluapnya sungai-sungai yang ada di kota Medan. Salah satunya adalah Sungai Deli ini, saudara, yang pada hari Kamis kemarin ketinggiannya sempat merendam pemukiman warga yang ada di sisi kanan saya, yaitu Kampung Aur, yang pada saat Kamis kemarin merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup parah. Aliran banjir menggenangi sampai dengan atap genteng rumah warga. Dan ini, saudara, merupakan tanah dan juga jalan yang amblas akibat derasnya aliran Sungai Deli. Dan sampai saat ini Jalan Teratai yang ada di Kecamatan Hamdan, Kota Medan ini, saudara, masih diblokir, masih ditutup dari akses warga, sehingga warga yang ingin melintas di Jalan Teratai ini masih belum diperbolehkan, mengingat jalan ini masih rawan. Dikhawatirkan nantinya jalan ini akan semakin amblas ataupun semakin habis tergerus air yang dikhawatirkan nantinya. Selain di Jalan Teratai ini, Rizka dan juga saudara, kerusakan lainnya tampak di Jalan Gatot Subroto Medan, merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup parah akibat banjir besar yang terjadi pada Kamis kemarin. Terlihat, saudara, di salah satu perumahan milik salah satu badan usaha milik negara yang ada di Jalan Gatot Subroto Medan, kerusakan akibat banjir mengakibatkan sejumlah kendaraan yang terparkir itu tertumpuk dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Selain di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, juga banjir mengakibatkan ataupun mengharuskan warga yang menjadi korban sampai dengan saat ini masih memilih untuk mengungsi di posko-posko yang telah disediakan ataupun yang memang disediakan oleh masyarakat secara sukarela. Seperti di Kampung Aur ini, saudara, masyarakat masih bertahan di posko pengungsian mengingat rumah-rumah mereka sampai dengan saat ini masih dipenuhi oleh material lumpur yang cukup tebal, kurang lebih sebetis orang dewasa. Lumpur-lumpur masih menyisakan bekas banjir yang terjadi pada Kamis kemarin. Begitu juga di Tanjung Rejo di Jalan Dr. Mansur, saudara. Akibat banjir yang menerjang kota Medan sampai dengan saat ini warga masih memilih mengungsi di salah satu rumah ibadah karena warga masih mengkhawatirkan akan adanya banjir susulan dan juga mengingat rumah mereka sampai saat ini masih ada sedikit genangan air. Sampai saat ini, saudara, pengungsi mengatakan tadi sampai saat ini membutuhkan bantuan berupa bahan pokok ataupun bahan makanan, begitu juga dengan pakaian. Karena pada saat banjir terjadi, warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, salah satunya adalah pakaian. Begitu juga dengan obat-obatan, dikhawatirkan nantinya akibat cuaca ekstrim belakangan ini juga masyarakat ataupun pengungsi dikhawatirkan akan rentan terkena penyakit. Rizka. Terima kasih Emir Syahpurba, langsung dari Medan, Sumatera Utara. Warga masih mengharapkan untuk bantuan yang layak pasca terjadinya bencana di sana. Terima kasih.